Pintar, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, semangat, dan siap belajar hal baru bareng kami ya. Kami dari SMA N62 Jakarta, kelas 10A, khususnya kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Asyifa Hairatunisa. Perkenalkan, nama saya Matsui-Nawa. Perkenalkan, nama saya Nama saya Agis Kelu antara. Kenalkan, nama saya Jabar. Kenalkan, nama saya Sulfiqar Salam. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi pendidikan Pancasila dengan topik menggali dan menerapkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi jangan skip videonya ya, karena akan ada banyak hal menarik yang bakal kita pelajari di video ini. Yuk langsung saja kita mulai ke materi pertama. Nah, pada unit pertama ini kita akan membahas atau menggali ide para pendiri bangsa sebagai dasar negara. Pada Perang Dunia Kedua, kondisi Jepang semakin terdesak. Menyikapi situasi tersebut, pada peringatan pembangunan Jawa Baru 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu Zunbi Gosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan yang disingkat menjadi BPUPKI. BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Dalam BPUPKI terdapat dua badan, yaitu Badan Perundingan atau Badan Persidangan dan Kantor Tata Usaha atau Sekretariat. Selanjutnya, Ketua BPUPKI adalah KRT Rajiman Widyodiningrat dan Wakil Ketua adalah Libang Sayosio dan Raden Panji Suroso. Selama berdirinya, BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama, 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang kedua, 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Tokoh pertama yang mengusulkan dasar negara Indonesia adalah Muhammad Yamin. Ia menekankan bahwa dasar negara harus mencerminkan kebudayaan, kepribadian, dan peradaban bangsa Indonesia sendiri. Dalam pidatonya di sidang BPUPKI, ia mengusulkan 5 sila. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Dan kelima, kesejahteraan rakyat. Nah, hal inilah yang membuat ia panggil dengan julukan Bapak Peri. Ia juga menyampaikan versi tertulis yang terdiri dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gagasan ini menjadi salah satu dasar lahirnya Pancasila. Ide-ide tentang dasar negara dari tokoh penting Mr. Supomo. Mr. Supomo punya 5 ide dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Beliau membandingkan teori-teori negara dari luar, lalu memilih nilai yang paling pas dan cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Menurutnya, sistem negara barat belum tentu cocok diterapkan di sini. Dari pemikiran itu muncul konsep negara integralistik, yaitu negara yang dianggap satu kesatuan utuh, semua rakyat saling terhubung dan bekerja sama demi kepentingan bersama, bukan pribadi atau golongan. Jadi, dalam pandangan Mr. Supomo, masyarakat Indonesia itu seperti satu tubuh yang kompak, saling membantu dan hidup selaras. Nah, Sobat Pintar, tokoh ketiga yang menyampaikan ide-ide tentang dasar negara adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara yang ia beri nama Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Terdiri dari nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, ia menyampaikan bahwa Pancasila dapat diperas menjadi trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokratis, dan ketuhanan. Bahkan bisa disederhanakan lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Karena pidatonya tersebut, tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.
Setelah sidang pertama BPUPKI selesai, waktu itu Indonesia belum mencapai kesepakatan akhir tentang dasar negara. Jadi, beberapa anggota memutuskan untuk membuat panitia kecil. Ada 2 panitia, yaitu Panitia 8 dan Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat untuk membahas dasar negara, khususnya masalah hubungan agama dan negara, mengacu pada seluruh masukan dari anggota BPUPKI, terutama pidato Soekarno. Panitia 8 terdiri dari 8 anggota, diketuai oleh Soekarno dan beranggotakan tokoh-tokoh seperti Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo, Maranis, Otto Iskandar-Dinata, dan Muhammad Hatta. Sedangkan Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang juga diketuai oleh Soekarno. Anggotanya ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Abdul Qadir Muzakir, Abi Kusno Jokro Sujoso, dan Haji Agus Salim. Hasilnya adalah rancangan Mukadimah Dasar Negara yang dinamakan oleh Soekarno sebagai Mukadimah. Sementara Muhammad Yamin menyebutnya Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta meliputi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi dan penghapusan frasa dalam Piagam Jakarta. Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada hari berikutnya, 18 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang yang memutuskan untuk menghapus frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dari Piagam Jakarta dan diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Penghapusan ini dilakukan untuk menghindari potensi perpecahan dan menjaga kesatuan bangsa. Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh penting dalam ide penghapusan frasa tersebut. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa. Pancasila berisikan 5 sila yang mana tiap silanya mengandung nilai yang harus ditanamkan dan diterapkan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan kita untuk percaya dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya, setiap orang bebas beribadah sesuai agamanya tanpa rasa takut atau diskriminasi. Nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghormati agama dan kepercayaan orang lain, menjalin toleransi antar umat beragama, menjauhi sikap intoleran dan saling menyalahkan. Contoh sederhananya yaitu ikut bantu teman yang sedang merayakan hari besar agamanya. Yang kedua, belajar agama sambil tetap saling menghormati meski berbeda keyakinan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara adil dan sesuai dengan harkat martabatnya. Ini berarti menolak segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Penerapan yang pertama, menghormati hak asasi manusia, yaitu kita harus mengakui dan menghargai hak setiap orang lain tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau status sosialnya. Yang kedua, melawan bullying, diskriminasi, dan kekerasan, berarti berani menolak serta mencegah tindakan yang menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun verbal. Yang ketiga, menegakkan keadilan sosial di lingkungan masyarakat, yaitu maksudnya adalah bersikap adil terhadap sesama, membantu yang membutuhkan, dan tidak memihak hanya kepada golongan tertentu. Contoh yang pertama, program anti-bullying di sekolah.
Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan saling menghargai antar siswa agar tidak ada yang merasa tertindas. Yang kedua, kampanye penghormatan hak asasi manusia di masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar saling menghormati dan tidak melakukan pelanggaran terhadap orang lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia menuntut bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan tanpa menghilangkan keberagaman. Persatuan bukan berarti keberagaman, melainkan kebersamaan dalam keragaman. Penerapan yang pertama mengedepankan semangat kebangsaan dan nasionalisme, yang artinya setiap warga negara harus memiliki rasa cinta tanah air dan bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Yang kedua, menghargai keberagaman budaya, suku, dan agama. Maksudnya adalah menghormati setiap perbedaan yang ada dan tidak merendahkan adat, keyakinan, atau cara hidup orang lain. Yang ketiga, menolak gerakan separatisme dan perpecahan bangsa. Artinya tidak mendukung atau ikut dalam kegiatan yang berpotensi memecah belah bangsa. Contoh, yang pertama, Festival Budaya Antar Suku di Indonesia. Kegiatan ini mempererat hubungan antar suku dan memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia. Yang kedua, gerakan gotong royong lintas daerah untuk membangun infrastruktur. Contohnya, warga dari berbagai daerah dan latar belakang bekerja sama membangun jalan, jembatan, atau fasilitas umum. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, menegaskan pentingnya musyawarah dan demokrasi dalam mengambil keputusan bersama. Semua pihak harus dihargai pendapatnya dan keputusan diambil secara bijak. Penerapan pertama, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Artinya setiap keputusan sebaiknya dibicarakan bersama agar semua pihak merasa dilibatkan dan hasilnya adil bagi semua. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain dan menerima kritik, yaitu menunjukkan sikap terbuka dan menghormati perbedaan pendapat agar tercipta suasana yang harmonis dan demokratis. Yang ketiga, mempraktikkan demokrasi yang sehat di masyarakat dan pemerintahan. Maksudnya, di setiap warga memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menentukan kebijakan seperti melalui pemilu atau forum warga. Contoh, yang pertama, rapat desa yang melibatkan semua orang dalam pengambilan keputusan. Dalam rapat ini, setiap warga diberi kesempatan menyampaikan ide dan usulan sebelum keputusan bersama dibuat. Yang kedua, pemilu yang demokratis dan adil. Pemilu menjadi wujud nyata demokratis di mana rakyat bebas memilih pemimpin tanpa paksaan atau kecurangan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menuntut pemerataan kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Contoh penerapannya yaitu memberikan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang sama, menghapus diskriminasi berdasarkan status sosial, jenis kelamin, agama, dan budaya, serta membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu. Contohnya ialah program bantuan sosial bagi keluarga miskin dan juga kampanye kesetaraan gender di sekolah dan tempat kerja. Nah, jadi semangat kemerdekaan perlu ditanamkan dalam pendidikan untuk membentuk generasi berkarakter dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai perjuangan para pahlawan menumbuhkan sikap tanggung jawab, pantang menyerah, dan cinta tanah air. Dalam kehidupan berbangsa, Pancasila harus diamalkan oleh seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan Indonesia yang adil, damai, dan maju. Nah, itu dia Sobat Pintar, video tentang menggali dan menerapkan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada guru pendidikan Pancasila kami, yaitu Pak Jaman Abdul Hai. Dan juga kami berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video kami dengan seksama. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.